Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Anissa Nur Aini, NPM Channel 19023, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 5, yang mana kasus ini yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Tetapi di sini akan ada perbedaan, yaitu di bab 4 kita akan menjumpai dan tambahan tentang transaksi melibatkan antara entitas induk dan entitas anak ketika sudah diakuisisi atau sudah terjadi kombinasi bisnis. Nah, pada bab 5, 6, dan 7 itu sama tentang entitas induk dan entitas anak. Tetapi pada bab 5 kita akan membahas tentang hubungan penjualan persediaan dan jasa, sedangkan bab 6 itu akan menjelaskan tentang hubungan penjualan aset tetap, dan pada bab 7 akan tentang terkait obligasi, di mana ini obligasi ini antara induk dan anak. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu pada bab 5. Di sini misalnya perusahaan induk menjual barang dagangan secara besar-besaran kepada perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan. Ketika menjelang akhir tahun, penjualan itu tiba-tiba turun drastis, maka yang dilakukan pada PT induk itu akan menjual barangnya kepada entitas anaknya, dan di sana baru dinamakan ada transaksi hubungan istimewa. Jadi hubungan transaksi induk dan anak ini tidak boleh dimunculkan karena ada mempengaruhi pada laporan keuangan konsolidasi. Waktu menyusun laporan keuangan konsolidasian, maka kita harus melakukan eliminasi penjualan tersebut, dan penjualan yang boleh diakui atau boleh muncul itu penjualan dari PT anak ke perusahaan non-afiliasi. Selanjutnya, laporan keuangan konsolidasian itu mencerminkan dari laporan keuangan entitas induk beserta entitas anak. Transaksi yang terjadi pada PT induk dan anak itu disebut dalam satu kelompok suatu usaha atau transaksi antar entitas pada satu kelompok usaha yang terdapat pada PSAK 65. Contohnya, pemberian fasilitasi kredit pada PT Garuda Indonesia kepada PT Citylink. PT Garuda Indonesia itu adalah PT induk, sedangkan Citylink itu adalah PT anak. Maka transaksi yang disebut itu transaksi hulu karena dari induk ke anak, sedangkan transaksi hilir itu dari anak ke induk. Karena ada transaksi yang melibatkan induk kepada anak, maka sudah kita sampaikan di awal itu mempunyai dampak. Nah, sedangkan kalau sudah mempunyai dampak atau pengaruh pada laporan keuangan, itu tidak boleh dan harus dieliminasi. Jika tidak dieliminasi, maka akan muncul dampak transaksi induk dan anak. Walaupun itu semua terdapat dari bukti, tetapi itu adalah bentuk penjualan fiktif. Dan nanti di awal tahun akan terjadi retur besar-besaran. Selanjutnya ada konsep konsolidasian, di mana ada satu kelompok usaha terdiri dari perusahaan induk dan perusahaan anak, dan ada transaksi hulu dan transaksi hilir. Nah, dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi itu ada transaksi jual beli persediaan atau entitas antara induk dan anak merupakan contoh transaksi antar entitas dalam satu kesatuan usaha. Dan dalam transaksi itu pasti akan memunculkan adanya keuntungan atau kerugian dari jualan tersebut. Nah, keuntungan kerugian yang muncul dari jualan tersebut akan ada persediaan yang terrealisasi atau belum. Maka kapan sih keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi?
ketika barang dagang yang dijual dari PT induk kepada PT anak itu dalam satu periode yang sama sudah terjual semuanya oleh PT anak kepada perusahaan non-afiliasi. Dan jika belum terrealisasi, maka harus ada eliminasi atau pencatatan yang dilakukan dari PT induk untuk menanggungkan keuntungan atau kerugian tersebut. Selanjutnya ada tentang jurnal eliminasi terkait transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Nah, ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual kepada perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode sebelumnya, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus penjualan dan HPP. Penangguhan keuntungan transaksi. Jika transaksi hulu, maka penangguhan keuntungan itu secara penuh. Tetapi kalau jika transaksi hilir, yaitu dari PT anak, menjual kepada PT induk, maka penangguhan keuntungan itu tergantung dipengaruhi oleh persentase kepemilikan saham pada PT induk terhadap PT anak. HPP dicatat atau diakui jika sudah terjadi penjualan. Jika belum ada terjual, maka tidak ada penangguhan pada HPP yang dilakukan oleh PT anak. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasi yang muncul adalah hanya untuk transaksi yang melibatkan non-afiliasi. Ada 3 skenario hubungan dengan transaksi induk menjual barang dagangannya kepada PT anak. Yang pertama, bisa jadi dalam periode tersebut barang dagangnya dari PT induk kepada PT anak itu semuanya sudah terjual habis. Yang kedua, ada barang dagangan yang dijual dari PT induk kepada PT anak sampai akhir periode, tapi itu belum selesai, belum sama sekali terjual. Yang ketiga, ada barang dagangan yang sebagian terjual dari PT induk kepada PT anak yang terjual kepada perusahaan non-afiliasi. Selanjutnya kita akan memasuki ke periode yang setelah diakuisisi. Maka di sini dibutuhkan data tentang neraca saldo per 31 Desember. Nah, di sini ada data aset, liabilitas, ekuitas, penjualan, dan beban-beban. Selanjutnya akan ada transaksi hilir ke penjualan persediaan. Yang menjual itu adalah PT anak ke induk, karena sesuai di awal, yaitu kalau hilir itu adalah anak ke induknya. Bedanya dengan transaksi hulu, kalau hulu itu akan mencatat bagian laba keuntungan yang ditangguhkan atau keuntungan yang sudah terrealisasi yang harus ada dengan presentasi kepemilikan saham PT induk kepada anak. Alasannya apa? Karena yang menjual adalah PT anak dan tidak PT anak tidak seutuhnya dimiliki oleh PT induk. Kecuali kalau kepemilikannya 100% pada PT anak menjual barang dagangannya kepada PT induk. Tetapi kalau kepemilikannya PT induk terhadap PT anak itu 100%, tidak sampai 100%, itu sama aja. Di jurnal eliminasi, penjualan akan muncul kepentingan non-pengendalian yang masih berhak dari PT anak, tapi tidak semua diklaim PT anak itu mempunyai PT induk. Lalu kita akan ke transaksi penjualan jasa. Transaksi penjualan jasa artinya perusahaan induk memberikan jasa kepada perusahaan anak, atau perusahaan anak memberikan jasa kepada perusahaan induk. Kenapa lebih sederhana? Karena tidak ada hubungannya dengan jika PT induk memberikan jasa kepada PT anak dan PT anak, atau PT anak yang memberi layanan kepada PT induk, maka dia langsung. Begitu selesai, maka sudah 100% dan relatif lebih simpel dalam hal akuntansinya untuk transaksi yang hubungannya dengan jasa. Pendapatan jasa yang diakui PT induk harus dieliminasi karena pendapatan tersebut diperoleh dari entitas anaknya sendiri,
Sedangkan pada pencatatan PT anak, beban atau jasanya yang didapatkan juga harus dieliminasi karena manfaat atau jasa tersebut dari entitas induk bukan dari perusahaan non-afiliasi. PT induk dan PT anak tetapi satu entitas pencatatan, maka tetap harus ada pencatatan yang dilakukan pada nanti waktu penyusunan laporan keuangan konsolidasian, maka dibuatlah jurnal eliminasi. Tujuannya agar mendapatkan jasa yang diperoleh PT induk kepada PT anak itu tidak boleh muncul sebagai pendapatan jasa yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Dan jurnal eliminasi itu tidak diposting kepada buku besar masing-masing. Dia hanya dibuat untuk kebutuhan laporan keuangan konsolidasian. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada bab 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.